Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Allah Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang utama, nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita mampu menjalankan segala aktivitas kita. Asbab dari nikmat-nikmat tersebut Allah mempertemukan kita di tempat ini. Alhamdulillah, walaupun di dunia maya, walaupun hanya sekedar dalam pertemuan di dunia maya, tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan nanti kita akan dipersatukan di dunia yang nyata. Mudah-mudahan kita pun dipersatukan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari kita sambung agungkan kepada beliau kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah semuanya? Abi harapkan kalian dalam kondisi yang sehat walafiat. Abi doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kalian bertemu dengan Abi, kita berkumpul di sini, insya Allah walaupun hanya di dunia maya, dalam program MPLS hari yang pertama. Kalian insya Allah mulai hari ini, insya Allah kalian sudah akan mulai bergabung menjadi siswa dan siswi SMPIT Baitul Jannah. Hari ini program MPLS kita bertemu dengan Abi Ari ya hari ini. Hari ini kita akan membahas, kita akan berbincang-bincang, kita akan membicarakan apa agenda kita hari ini, apa yang akan kita bahas hari ini. Yang soleh dan solehah, hari ini kita akan berbicara tentang aku adalah seorang pelajar Islam. Berbicara tentang aku seorang pelajar Islami, sudahkah kalian tahu apa kewajiban kita sebagai seorang pelajar Islam? Ada yang tahu? Akan kita bahas hari ini. Sebagai seorang pelajar yang Islam, maka tidak bisa tidak, kita harus punya kewajiban-kewajiban sebagai seorang pelajar Islam. Yang pertama yang perlu dan harus kita amalkan sebagai seorang pelajar yang Islami adalah kita harus mempunyai keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa kita wajib dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Tatkala kita hablum minallah, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat kepada aturan-aturannya. Bagaimana caranya? Memahami dengan benar. Saat kita bersyahadatain, dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ucapan yang wajib ya, kita imani. Orang beriman, Abi mau tanya kepada kalian, orang beriman minimal berapa kali dia berikrar, mengucapkan ikrarnya bahwa aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu sehari minimal berapa kali? Ada yang tahu? Ya, tepat.
Orang yang beriman minimal 9 kali dia berikrar dalam sehari. Mengapa 9 kali? Karena sesungguhnya saat kita sholat, kalimat syahadatain itu selalu kita baca. 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu kita baca. Kapan itu kita baca? Saat kita tasyahud. Dari bacaan tasyahud itu kita baca. Kita lihat, subuh kita baca pada saat tasyahud 1 kali, zuhur kita baca 2 kali, yaitu tahiyat awal, tahiyat akhir. Asar kita baca 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Maghrib kita baca 2 kali, tahiyat awal, tahiyat akhir. Isya kita baca 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Jumlahnya adalah 9. Maka seorang pelajar Islam harus benar-benar tatkala dia berikrar mengucapkan syahadatain, 2 kalimat syahadat, maka dia benar-benar tidak hanya sebatas di lisan, tapi apa? Tapi benar-benar dia meyakini dan mengamalkan apa yang dia ikrarkan tersebut. Apa? Begitu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Artinya saat kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita hanya mengakui bahwa Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain dan kita hanya patuh kepada Allah, tidak menyekutukan kepada siapapun, taat kepada aturan Allah. Jadi kalau kata Allah, kita disuruh perintah Allah apa? Kita disuruh untuk beribadah, ibadahlah kita. Kalau kita diperintahkan Allah untuk kita taat kepada aturannya, taatlah kita kepada aturan-aturan Allah. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Ini lalu saat kita mengucapkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kita sebagai pelajar yang Islami, kita tidak hanya sekedar berikrar saja, tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat itu saja, tapi apa? Kita benar-benar meyakini dan kita benar-benar mengamalkan apa yang kita ucapkan tadi. Begitu kita mengatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita meyakini bahwa tiada nabi lagi setelah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dan kita meyakini dan kita taat perintah-perintahnya. Kita mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang pelajar yang Islami. Kalau dia mengaku sebagai seorang pelajar yang Islami, kalau kita mengaku sebagai seorang pelajar yang Islami. Jadi tidak hanya sekedar mengaku-ngaku saja, tapi kita benar-benar mengamalkan. Karena seorang pelajar yang Islami, dia harus taat kepada aturan Allah. Ngaku dia seorang pelajar Islami, tapi begitu saatnya dia sholat, dia malas dan tidak mau sholat. Itu belum dikatakan pelajar Islam yang sejati. Aku bahwa dia saya pelajar Islami, tapi ternyata dia masih sering berbuat maksiat. Ini sering suka ngebully teman-temannya. Itu belum seorang pelajar Islami yang sejati. Aku dia seorang pelajar yang Islami, tetapi ternyata apa? Saatnya dia puasa di bulan Ramadan, dia tidak berpuasa. Nah, itu belum dikatakan pelajar yang Islami. Maka seorang pelajar yang Islami itu harus taat kepada aturan Allah dan Rasul. Pertanyaannya, Abi mau tanya kepada kalian semua, kalian siap tidak untuk taat kepada aturan Allah dan Rasul? Siap? Siap? Alhamdulillah. Pertama itu,
Jangan menyekutukan Allah. Ya. Taat kepada aturan Allah dan Rasul. Ya. Sholat, terutama sholat fardu, sholat 5 waktu. Ini pelajar Islami tidak ada lagi yang tinggal sholat. Pelajar Islami dia harus taat kepada aturan Allah, laksanakan sholat fardu yang 5 sehari semalam. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jangan hari ini kita mengaku pelajar Islami tapi apa? Subuh kesiangan, zuhur kecapean, isya ketiduran. Nah, ini jangan seperti itu kalau kita mengaku sebagai pelajar yang Islam. Hari ini, mari kalau kita anak-anakku yang soleh dan soleha, apalagi sekarang kalian dalam proses bergabung sebagai siswa dan siswi SMPT Baitul Jannah, maka kewajiban sebagai seorang pelajar, terutama pelajar di SMPT Baitul Jannah, itu tidak hanya sebatas belajar pelajaran umum saja, tapi benar-benar kalian berikrar, benar-benar kalian mencoba untuk mengamalkan, aku pelajar Islam, aku pelajar Islam, aku harus taat kepada Allah dan Rasulku. Ada janji siswa yang memang harus diamalkan. Ini janji-janji siswa inilah yang nanti harus kalian amalkan. Saat di Baitul Jannah nanti kalian akan diperkenalkan dengan janji-janji siswa. Dan saat kalian berikrar, maka kalian tidak hanya sebatas ikrar di lisan, tapi kalian imani, kalian benarkan dalam hati kalian, dan kalian amalkan dalam bentuk perbuatan kalian. Ini yang penting. Maka dalam hal ini, kalau kita mengaku sebagai pelajar Islam, maka kita coba taat kepada Allah. Lalu kewajiban yang selanjutnya sebagai seorang pelajar yang Islam, setelah tadi yang pertama adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu yang kedua, ada yang tahu apa kewajiban seorang pelajar yang Islam? Kewajiban yang kedua adalah yaitu seorang pelajar yang Islami harus birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Tepat sekali. Birrul walidain adalah taat dan patuh kepada kedua orang tua. Seorang pelajar Islami tidak hanya taat kepada Allah dan Rasulnya saja, tapi seorang pelajar Islami dia harus taat kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Terkait dengan ketaatan kita kepada Rasulullah dan taat kita kepada orang tua, ini luar biasa. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, dan taat kita kepada kedua orang tua. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pernah bersabda, satu ketika Nabi kita Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, siapakah di dunia ini yang pertama kali aku harus hormati?" Apa jawaban dari Rasulullah? Ibu. Lalu sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, lalu siapa lagi?" Ibu. "Ya Rasul, lalu siapa lagi?" Ibumu. Sampai 3 kali ibumu. Dan bertanya lagi yang keempat, "Siapa lagi ya Rasul?" Lalu Rasul menjawab, biasa. Lalu dalam hadis lain dikatakan bahwa ridhonya Allah, keriduan dari Allah itu tergantung dari ridhonya kedua orang tua. Artinya apa? Kalau sampai orang tua tidak ridho atas perbuatan kita,
maka sesungguhnya Allah pun tidak akan ridho atas perbuatan. Maka anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kalau kita mengaku sebagai seorang pelajar yang Islami, maka mulai dari hari ini kita benar-benar mengazamkan diri kita, meniatkan dalam diri kita, mari kita benar-benar taat kepada kedua orang tua. Tidak dikatakan dia taat kepada kedua orang tua kalau dia masih suka membantah kedua orang tua. Tidak dikatakan dia taat kepada orang tua kalau dia suka masih berlaku kasar kepada orang tua. Maka yang taat dan berbakti dia harus patuh pada kedua orang tua. Imam Al-Ghazali, ulama besar pada zamannya, sampai-sampai dia berkata, seorang anak itu tidak dikatakan dia berbakti kepada kedua orang tua. Seorang anak itu bisa dikatakan dia durhaka kepada kedua orang tuanya tatkala dia sehari saja tidak mendoakan kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya hari ini, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana dengan kalian? Sudahkah kalian benar-benar mendoakan kedua orang tua kalian? Sudahkah kalian benar-benar setiap hari mendoakan kedua orang tua kalian? Doakan kedua orang tua kita dalam setiap sholat kita. Bagaimana doanya? Doakan seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dalam riwayat lain dikatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Berdoa, doakan, ataupun dengan bahasa kita boleh, ya Allah ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Seorang pelajar yang Islami maka dia sangat patuh pada kedua orang tuanya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketahuilah bahwa sesungguhnya ridho Allah itu tergantung dari ridhoan orang tua. Karena dalam satu hadis dikatakan ridho Allah itu tergantung dari ridho kedua orang tua. Maka seorang pelajar yang Islami tidak pernah membantah kedua orang tua. Seorang pelajar yang Islami dia patuh dan taat pada kedua orang tuanya. Seorang pelajar yang Islami dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Abi mau bertanya kepada kalian, siap tidak kalian patuh pada kedua orang tua kalian? Siap? Siapkah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian? Siap? Siap. Alhamdulillah. Anak-anakku yang saleh dan salehah, lalu selanjutnya kewajiban seorang pelajar yang Islami adalah, setelah kita tahu yang pertama, ada yang masih ingat? Yang pertama apa? Taat kepada aturan Allah dan Rasul. Yang kedua, kita berbakti kepada kedua orang. Selanjutnya adalah taat kepada guru. Luar biasa, karena sesungguhnya keberkahan ilmu itu sebab dari taatnya pada guru-guru kalian. Ilmu kita dicabut keberkahannya oleh Allah apabila kita tidak taat kepada guru-guru kita. Ilmu kita tidak bermanfaat apabila kita tidak taat kepada guru-guru kita. Dalam satu syair di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan, apabila kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, apabila kita ingin bermanfaat dan berkah ilmu kita, maka ada hal-hal yang wajib dilaksanakan. Abi hari ini akan terangkan tips, dan Abi yakin
Jika kalian mengamalkan ini, maka ilmu yang kalian dapati, ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat di dunia dan akhirat. Kalian akan mendapat keberkahannya ilmu, dan cita-cita kalian akan diberi kemudahan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syair itu? Dalam satu kitab Ta'limut Ta'lim dikatakan, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amajmu ya bibayani. Apa? Apabila kita ingin berhasil menuntut ilmu, maka ada beberapa perkara yang wajib dilaksanakan. Apa saja itu? Dukain wa hirsin wastibarin wa bulgatin wa irsadin ustadi wa tuli zamani. Ayat itu aku ulangi. Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika amajmu ihabi bayani dukain wa hirsin wastibarin wa bulgatin wa irsadin ustadi wa tuli zaman. Nah, ini yang penting akan Abi terangkan. Jadi kalau kita ingin menuntut ilmu itu berhasil, yang pertama adalah cerdas. Bagaimana caranya cerdas? Ada proses ikhtiar, yaitu belajar. Maka di dalam Islam, belajar itu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Karena Nabi Allah Muhammad SAW pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau ada hari ini orang tidak mau belajar, kalau ada hari ini seseorang tidak mau menuntut ilmu, maka dia dihukumi berdosa. Nah, kalau kita mengaku sebagai pelajar muslim, maka wajib bagi kita untuk belajar. Nah, proses belajar itu sebagai ikhtiar kita agar kita bisa menjadi cerdas. Lalu yang kedua, kalau kita ingin bermanfaat, dari syair tadi dikatakan bukain wa hirsin wastibarin wa bulgatin. Nah, ini apa? Senang dengan ilmunya, maka jangan membenci ilmu. Kalau kita membenci ilmunya, maka keberkahan akan hilang. Susah kita akan mendapatkan keberkahan. Kita membenci gurunya, maka jelas keberkahan akan hilang. Maka senangi ilmu tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah jika ilmu kita ingin bermanfaat, cita-cita kita akan terwujud. Allah mudahkan segala urusan kita dalam menuntut ilmu, maka ada sabar. Allah berikan mungkin ujian-ujian dalam kita menuntut ilmu, kesulitan dalam menuntut ilmu, kesulitan dalam belajar. Maka dalam syair tersebut dikatakan bahwa apa? Kalau ilmu kita ingin bermanfaat, ingin berhasil, maka ada proses. Amalkan yang namanya kesabaran. Tidak ada yang instan dalam menuntut ilmu. Maka hari ini coba anak-anakku bersabarlah atas ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Ujian-ujian Allah berikan kepada kalian. Ini Allah berikan ujian-ujian itu, kesulitan mungkin dalam menuntut ilmu, bersabar. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan setelah itu. Lalu yang selanjutnya adalah ada biaya. Mana biaya ini bukan hanya materi. Kadang-kadang kita salah memahami bahwa semata-mata biaya adalah materi. Tidak, biaya tidak hanya sebatas materi, tapi ada yang lainnya. Tenaga kita, kekuatan kita, diri kita, ini bisa dikatakan demikian. Memahami biaya tidak hanya sekedar materi. Ini. Lalu selanjutnya, ini yang terpenting. Tatkala kita ingin taat, tatkala kita ingin bahagia, berkah ilmu, mendapat keberkahan dalam ilmu kita, maka apa? Taati perintah guru. Ini mentaati perintah guru ini satu. Dalam syair itu dikatakan jelas sekali. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amazmu ihabi bayani
tukain wa hirsin wa istibarin wa burakatin wa irsyadin ustadin. Ini patuh perintah guru. Bagaimana seorang murid yang baik adalah tidak membantah gurunya, hormat kepada gurunya, tidak mencela gurunya, tidak ghibah terhadap gurunya. Ini tidak mengatakan kejelekan gurunya di belakang. Ini tidak membicarakan guru-gurunya di belakang dengan kejelekan-kejelekannya. Ini seorang murid yang baik. Maka tatkala kita mengatakan aku pelajar Islam, aku pelajar Islami, maka siap kita untuk patuh kepada guru. Ini pertanyaan kepada anak-anakku yang saleh dan salehah semua. Siap untuk taat dan patuh kepada guru-guru kalian? Siap. Siap untuk patuh dan taat kepada guru-guru kalian? Siap. Tapi tanya lagi, siap untuk patuh dan taat kepada guru-guru kalian? Siap. Alhamdulillah. Ini taat dan patuh kepada guru itu menjadi asbab memudahkan kita dalam menuntut ilmu, menjadi asbab Allah beri keberkahannya ilmu, menjadi asbab Allah kabulkan permohonan kita. Insya Allah. Lalu yang terakhir dalam saya itu dikatakan tulis zaman. Apa itu? Butuh waktu, butuh proses. Kita ingat dalam proses menuntut ilmu, sekolah saja kita lakukan jenjang berjenjang. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah S1 perkuliahan itu 4 tahun. Butuh waktu. Maka dalam menuntut ilmu pun demikian. Tidak ada yang instan dalam hal ini. Maka butuh waktu. Kembali, insya Allah anak-anakku yang saleh dan salehah, selamat kalian bergabung di Baitul Jannah. Kalau kalian menerapkan ini, apa yang Abi sampaikan ini, maka yakin dan yakin, Abi sangat yakin bahwa kalian akan dimudahkan dalam menuntut ilmu, kalian akan diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu, dan kalian akan diwujudkan cita-citanya oleh Allah Subhanahu wa taala, keinginan kalian. Insya Allah berkahnya ilmu akan datang, berkahnya ilmu akan kalian dapati. Anak-anakku yang saleh dan salehah, yang terakhir, dan ini yang benar-benar terakhir, adalah seorang pelajar yang Islami senantiasa udkhulu fis-silmi kafah. Apa itu udkhulu fis-silmi kafah? Seorang pelajar yang Islami adalah masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh. Artinya apa? Lakukanlah aturan-aturan syar'i, aturan-aturan Islam, laksanakanlah, amalkan ajaran Islam itu secara menyeluruh. Dalam keseharian kita sudah melakukan secara pergaulan ataupun adab-adab yang Islami. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita lakukan adab-adab yang Islami. Contoh, bangun tidur kita sudah mengingat Allah. Bagaimana caranya? Bangun tidur ada doanya. Karena ajaran Islam ini ajaran yang luar biasa, ajaran yang sangat lengkap. Bangun tidur ada doanya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lalu kalau kita mau ke kamar mandi ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar dari kamar mandi kita ada doanya, ghufranaka, alhamdulillahilladzi. Ada doanya, ada doa-doanya, luar biasa. Ghufranaka itu doa yang paling pendek. Doa keluar kamar mandi ataupun yang lain, doa kita mau makan ada doanya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Atau minimal dengan mengucapkan bismillah saja. Doa setelah makan ada doanya. Ada doanya, semua ada doanya. Nah, pertanyaan kita, mari kita lakukan itu. Termasuk adab-adabnya, etika-etikanya di dalam Islam.
Dilarang untuk makan dan minum sambil berdiri. Sudahkah kita melakukan? Meninggalkan itu. Dilarang kita untuk apa? Makan dan minum dengan tangan kiri. Makan dan minum dengan tangan kiri itu pekerjaan syaitan. Nah, kalau kita masih melakukan makan dan minum dengan tangan kiri, maka itu pun sama kita seperti setan. Pertanyaan hari ini, siapkah kalian? Kalau kalian saat ini bergabung di SMP IT Baitul Jannah, kalian siap melaksanakan aturan-aturan, adab-adab yang islami dalam keseharian? Siap? Alhamdulillah. Mari di akhir-akhir ini kita ulangi bahwa seorang pelajar muslim yang pertama kewajibannya adalah apa? Taat kepada Allah dan Rasul. Lalu yang kedua, birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, taat dan patuh kepada guru. Lalu yang keempat adalah udkhulu fis-silm kafah. Masuklah Islam secara kafah, masuklah Islam secara menyeluruh. Dengan bagaimana? Melaksanakan adab-adab Islami secara keseharian kita. Abi doakan mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak yang saleh dan salehah. Abi doakan kalian semuanya menjadi calon penghafal Al-Quran, menjadi hafiz dan hafizah, penghafal menjadi hafal Quran. Insya Allah kalian semuanya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kalian menjadi da'i dan jahdi. Insya Allah kalian, aku yakin, mampu menjadi anak yang saleh dan salehah, menjadi penghafal Quran, menjadi hafizah, menjadi da'iyah jika kalian mengamalkan apa yang Abi sampaikan tadi. Mungkin ini saja yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Abi ucapkan selamat bergabung di SMP IT Baitul Jannah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, menjadi anak-anak yang unggul, menjadi hafiz dan hafizah. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.